Nanti kalau saya jawab yang betul, kamu ndak percaya. Nanti saya jawab yang betul, yang benar, TKW TKL di sana merasa marah sama saya, sering hina-hina saya, ngatain saya nanti, masa percaya sama yang kayak gituan. 2024 percaya penglihatan-penglihatan yang seperti ituan katanya. Sebenarnya dianya yang melakukan, jadinya takut jadinya. Jadi bukan sebuah. Tapi nanti kalau saya jawab ini, ada juga nanti yang berpikir tidak semuanya TKI seperti itu, tidak semuanya TKL seperti itu. Pasti kayak gitu. Yakin aku? Iya. 20% nggak kayak gitu, baik. Ya itu 20% baik. 80 ini. Jadi di Malaysia itu, di luar negeri lah saya bilang, nggak usah saya sebut Malaysia lah. Di luar negeri itu sebenarnya kalau orang pacaran, mau dia istri orang, mau dia suami orang, ya khususnya, ya mereka bisa menikah lagi di sana, ataupun kumpul kebo bisa juga gitu. Bukan bisa juga sih, sering gitu. Nah, jadi kalau kamu berpikir seorang istri pergi ke luar negeri, seorang suami pergi ke luar negeri, terus dia bisa hidup di sana tanpa, ya mohon maaf, hubungan badan, ya saya salut sih lihatnya gitu. Ya salut sih, belum pernah ketemu soalnya gitu. Karena kan secara gitu loh, jadi TKW itu kan 2 tahun, 1 tahun gitu. Logikanya 1 bulan aja ndak dikeluarin dia warnanya kuning kalau laki-laki, gak putih lagi. Bagaimana kalau 1 tahun? Bisa-bisa dia kayak batu akik keras, dia kayak es batu, dia kristal dia. Tapi kan ada alasan sih laki-laki. Kenapa punya kamu cair? Kan udah lama nggak ngeluarin di sana. Ya dijawab sama laki-lakinya. Kayak mana? Ya dia tinggal bilang aja alasan ke istri di kampung. Ya aku sambil nonton 5 tangkap 1 senam 5 jari. Dah, alasannya kan cocok. Tapi kalau saya sebagai laki-laki, ngakak aja sih dengar alasan yang kayak gitu. Karena saya laki-laki. Gitu. Jadi kalau kamu tanya apakah suami saya di sana punya istri lagi, jawabannya dia punya istri lagi atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, setiap 1 minggu 1 kali dia selalu nginap di tempat, bukan hotel. Karena wujud hotel di Malaysia saya tahu banget ya. Karena memang Malaysia, Singapura saya sering, karena saya tinggal di Batam. Jadi kalau ke Malaysia cuma 1,5 jam, kalau ke Singapura cuma 40 menitan gitu. Jadi deket lah gitu. Masa-masa sebelum Covid saya rajin, jadi saya tahu hotel-hotel Malaysia mulai dari kelas melatinya, motelnya, hotelnya, VVIP-nya, ya saya mengerti lah bentuk ruangannya kayak mana gitu. Ya kalau saya lihat sih sepertinya kalau di Indonesia kos-kosan lah seperti itu, menginap dengan perempuan. Tapi saya lihat dengan perempuan yang sama, bukan perempuan yang berbeda. Apakah dinikahi atau tidak? No comment, saya nggak tahu. Karena ngapain saya jawab yang saya nggak tahu, seperti itu. Tapi pada dasarnya sedikit juga saya sampaikan sama kamu dan kalian semua. Kalau kalian sayang dengan rumah tangga kalian, jangan pernah berikan istri atau suami kalian untuk merantau ke luar negeri, apapun itu. Kenapa? Karena saya pernah ngobrol dengan salah satu TKW senior di Malaysia dan TKL senior dari orang Madura, laki-laki, dan kedua laki-laki perempuan ini adalah sahabat saya sampai dengan detik ini. Setiap kali saya dulu ke Malaysia, mereka selalu menyediakan tempat untuk saya.
Seperti itu. Jadi mereka bilang, mereka yang berkata ya sebagai TKL dan TKW, Bib, bedalah TKW yang berangkat tahun 91 92 sama TKW berangkat 91 92 sama TKW yang berangkat tahun 2000-an, apalagi yang tahun 2020 sekarang. Niat dan tujuannya udah lain, Bib. Kalau dulu tahun 91 92 berangkat ke Malaysia karena memang susah, Bib, cari makan. Itu aja masih ada 112 yang seperti itu katanya. Tapi nggak banyak katanya. Nggak banyak. Beliau yang berkata seperti itu. Tidak banyak katanya. Walau ada 112 orang. Nah, sekarang kebalikannya, Bib. Yang baiknya 1-2 orang. Ya 20% tadi dari 80%, dari 100% 20% yang baik, 80% nggak benar. Gitu. Jadi beliau yang berkata seperti itu. Dan beliau juga sudah domisili di Malaysia sana. Jadi dia bukan orang Indonesia lagi, sudah domisili di sana. Dan mereka masih berbahasa Indonesia yang sangat-sangat lancar. Bahkan mereka memberitahu saya bahwa suku ini banyak di sini nggak benar, suku ini, suku ada 3 sih di Indonesia suku yang tidak benar kerjanya di Malaysia ataupun di luar-luar sana. Tapi yang lebih terutama di Malaysia sih, seperti itu. Bukan kita menjelekkan orang TKW TKL, tidak, tapi mereka kenyataannya seperti itu berbicara. Gitu. Jadi beda lah, Bib, katanya. Kalau dulu tujuan kita karena susah, kalau zaman sekarang beda karena bisa bebas dari keluarga, mungkin tidak rumah tangga, sudah bosan tentang suaminya, pengen cantik, pengen menikmati hidup di masa tua, ya alibi ya cari duit, walaupun memang dasarnya perlu duit katanya. Seperti itu. Tapi intinya kebebasan katanya. Itu yang dia cari. Padahal kan yang kenyataannya yang membuat TKW itu malu kan TKW sendiri juga katanya. Kita yang tahu di sini, Bib, katanya. Daerah-daerah apa, kayak contoh terkenal tuh di di Malaysia, Gang Abdullah katanya. Di Malaysia itu terkenal Gang Abdullah. Ya itu orang Indonesia semua isinya, cewek gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi ya saran saya sih, kalau bisa jangan berangkat ke sana, karena dari penilaian saya dan beberapa masukan-masukan dari teman-teman sahabat saya yang memang sudah permanen hidup di Malaysia, saya rangkum semua sejarah-sejarah, perkataan-perkataan, cerita-cerita, kisah-kisah dari mereka itu, bahwasanya inilah pesan yang saya sampaikan. Kalau kalian sayang terhadap anak dan istri kalian, ya, maka jangan pernah berikan anak atau istri kalian, jangan pernah berikan istri dan suami kalian berangkat merantau jadi TKW TKL. Karena kenapa? Karena akan memiliki resiko yang sangat tinggi, bisa dikatakan 90% itu akan rumah tangga hancur, pisah cerai, ya. Nah, belum lagi diam-diam istrimu dicicipi orang lain, tapi pulang dia pakai jilbab, tutup kepalanya, sopan, padahal di sana tak. Seperti itu. Nah, memang duit banyak, duit memang banyak, gitu. Duit memang banyak. Tapi ya itu tadi resikonya. Jadi kalau sudah pernah istri-istri kalian berangkat ke sana, kalian melihat video ini, ya sudah ikhlasin aja, seperti itu. Ingat ya, tidak semua TKW jahat. Cuman kalau dikasih perbandingan dari teman-teman yang ada di Malaysia, 20% yang baik, 80% ya itulah isinya semua. Seperti itu. Enggak semua, ada yang baik. Jadi itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.